Why me crack it, why me roll? Why me crack that soldier boy, that Superman, that all? Now why me crack that soul? 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 Now why? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah musik. Istilah musik ini adalah kata atau frasa khusus yang digunakan dalam dunia musik untuk menyampaikan maksud tertentu, baik itu secara teknis maupun secara ekspresif. Fungsi utama istilah musik antara lain: satu, menjelaskan tempo seperti memberi tanda tempo allegro, andante, dan presto, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mengatur dinamika seperti memberi tanda dinamika piano, forte, crescendo, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, memberikan ekspresi seperti dolce, con brio, dan lain sebagainya. Yang keempat, menentukan teknik permainan seperti legato, staccato, glissando, dan lain sebagainya. Dan kelima, menjelaskan struktur dan bentuk musik seperti chorus, verse, dan coda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah musik. Yang pertama ada abbandono, istilah dalam bahasa Italia yang berarti dengan kebebasan penuh atau dengan penyerahan perasaan secara total. Biasanya digunakan sebagai petunjuk ekspresi dalam musik untuk dimainkan secara bebas dan emosional, seolah-olah pemain larut sepenuhnya dalam musik. Lalu yang kedua ada abbassamento, berasal dari bahasa Italia yang berarti penurunan. Dalam konteks musik, ini bisa merujuk pada penurunan nada atau pitch, misalnya saat mentransposisikan musik ke register yang lebih rendah. Yang ketiga ada accelerando, instruksi dalam notasi musik yang berarti secara bertahap semakin cepat, menunjukkan bahwa tempo musik harus meningkat sedikit demi sedikit sampai mencapai kecepatan tertentu. Lalu yang keempat ada aksen, tanda atau indikasi dalam musik yang memberikan tekanan atau penekanan ekstra pada suatu nada atau akord. Biasanya ditunjukkan dengan tanda seperti ini yang biasanya terletak di atas atau di bawah not. Lalu yang kelima ada acciaccatura, yang merupakan jenis ornamen nada yang sangat pendek dan cepat dimainkan sebelum nada utama. Sering disebut grace note atau nada hiasan pendek, yang dimana acciaccatura ini tidak dihitung sebagai bagian dari nilai irama utama. Lalu yang keenam ada accidental, tanda kromatik dalam notasi musik yang mengubah tinggi nada dari not yang ditulis seperti tanda cres, tanda seperti ini, dan tanda mol, tanda seperti ini. Tanda ini berlaku untuk satu takaran kecuali dibatalkan. Lalu yang ketujuh ada accordo, kata dalam bahasa Italia seperti chord atau akord, yaitu kumpulan 3 atau lebih nada yang dimainkan secara serentak dan harmonis. Yang kedelapan ada acuto, berasal dari bahasa Italia yang berarti tinggi atau nada tinggi. Digunakan untuk menunjukkan register suara atau instrumen suara yang tinggi. Lalu yang kesembilan ada adagio, petunjuk tempo yang menunjukkan permainan dalam tempo lambat dan tenang. Umumnya lebih cepat dari largo, tetapi lebih lambat dari andante. Yang ke-10 ada adirato, yang dimana ini adalah istilah ekspresif yang berarti dengan marah atau marah-marah, mengindikasikan bahwa bagian musik itu harus dimainkan dengan intensitas emosional yang kuat dan penuh kemarahan. Yang ke-11 ada affabile, yang berarti ramah atau bersahabat, digunakan dalam musik sebagai petunjuk ekspresi dengan memainkan bagian tersebut dengan kelembutan dan suasana yang menyenangkan. Yang ke-12 ada affettuoso, yang dimana ini berarti petunjuk ekspresi yang berarti penuh kasih sayang atau penuh kelembutan perasaan, dimana di sini si pemain diminta untuk menyampaikan emosi lembut dan tulus dalam permainannya. Yang ke-13 ada affrettando, ini mengindikasikan percepatan tempo secara mendesak dan tergesa-gesa, menciptakan kesan terburu-buru atau tergesa-gesa dalam interpretasi musik. Yang ke-14 ada agile, yang berarti dengan kelincahan atau lincah. Di sini pemain atau penyanyi diminta untuk menampilkan bagian tersebut dengan teknik cepat, ringan, dan cekatan. Yang ke-15 ada allargando, ini adalah petunjuk untuk memperlambat tempo secara bertahap sambil menambah kekuatan atau volume, yang dimana ini menciptakan kesan dramatis dan megah. Yang ke-16 ada allegramente, bentuk kata ini adalah keterangan dari allegro yang berarti dengan semangat dan keceriaan, mengindikasikan bahwa musik harus dimainkan secara riang dan cepat. Yang ke-17 ada allegro, yang dimana allegro ini adalah salah satu petunjuk tempo paling umum yang berarti cepat, riang, dan ceria. Lebih cepat dari andante dan moderate,
moderato, tetapi lebih lambat dari presto. Yang ke-18 ada amabile, yang berarti menyenangkan atau manis. Biasanya ini digunakan sebagai petunjuk ekspresi untuk menunjukkan suasana musik yang lembut, ramah, dan menyenangkan. Yang ke-19 ada andante, yang dimana andante ini adalah petunjuk tempo yang berarti berjalan dengan tempo sedang, memberikan kesan tenang seperti langkah kaki orang berjalan santai. Yang ke-20 ada anima, secara harfiah adalah berarti jiwa. Dalam konteks musik mengindikasikan bahwa bagian tersebut harus dimainkan dengan semangat atau ekspresi yang dalam. Yang ke-21 ada animando atau animato. Kedua istilah ini berkaitan dengan peningkatan semangat atau hidup. Animando berarti menjadi lebih hidup, sedangkan animato berarti dengan semangat. Lalu yang ke-22 ada appassionata. Ini adalah petunjuk ekspresi yang berarti dimainkan dengan penuh gairah dan emosi yang mendalam. Di sini pemain diharapkan membawakan bagian tersebut secara intens dan penuh dengan perasaan. Lalu yang ke-23 ada arbitrio, yang berarti kebebasan atau itu adalah pilihan diri sendiri gitu. Jadi pemain musik diberikan keleluasaan untuk menentukan interpretasi atau ekspresi dalam bagian musik tertentu. Lalu yang ke-24 ada ardito. Ini artinya berani atau tegas, digunakan untuk menunjukkan bahwa bagian musik harus dimainkan dengan ketegasan dan keberanian. Yang ke-25 ada ardente. Ini artinya berapi-api, menyala atau penuh semangat membara. Instruksi ini menunjukkan bahwa musik harus dimainkan secara emosional dan penuh semangat. Yang ke-26 ada assai. Ini adalah kata penguat dalam bahasa Italia yang berarti sangat atau sekali. Misalnya nih ada allegro assai, itu artinya sangat cepat. Yang ke-27 ada ballade atau ballata. Ini adalah jenis komposisi musik naratif yang berasal dari tradisi dan lagu abad pertengahan. Dalam musik klasik, balade adalah karya instrumen dan vokal yang bersifat cerita atau romantis. Yang ke-28 ada bariton. Bariton adalah jenis suara laki-laki dengan jangkauan nada tenor dan bass. Bariton ini memiliki suara yang sangat hangat dan kuat. Yang ke-29 ada bikar, yaitu nama lain dari tanda natural atau pugar. Tanda seperti ini ya teman-teman. Nah ini fungsinya untuk mengembalikan nada ke bentuk alaminya setelah atau sebelum dinaikkan atau diturunkan. Jadi kayak misalnya nada sol diberi tanda crash jadi sel, lalu diberikan lagi tanda pugar untuk mengembalikan nada ke nada sol lagi gitu. Lalu yang ke-30 ada bis, istilah yang digunakan dalam konser untuk menunjukkan permintaan pengulangan lagu oleh penonton yang artinya lagi atau ulang gitu. Lalu yang ke-31 ada bis bligliando, yang dimana ini adalah teknik permainan untuk harpa yang kadang digunakan juga untuk instrumen lainnya, yang dimana di sini dituntut untuk menghasilkan suara yang berbisik atau bergetar secara lembut dengan sentuhan yang sangat cepat dan ringan. Lalu yang ke-32 ada bizarro, yang berarti itu aneh atau eksentrik. Di sini dituntut untuk menunjukkan bahwa bagian tersebut harus dibawakan dengan karakteristik yang tidak biasa atau aneh. Yang ke-33 ada bravura. Bravura ini merujuk pada gaya permainan yang menekankan kemampuan teknis tinggi dan kepercayaan diri. Musik yang ditandai dengan bravura ini biasanya sulit secara teknis dan bersifat pamer kemampuan. Lalu yang ke-35 ada brio, yang berarti semangat atau kehidupan. Umumnya dipakai bersama tempo seperti allegro con brio yang berarti cepat dengan semangat. Yang ke-36 ada bruscamente. Instruksi untuk memainkan musik secara tiba-tiba, kasar, atau tanpa transisi yang halus, di mana ini menghasilkan efek yang mendadak atau mencolok. Yang ke-37 ada buffa. Buffa ini berasal dari opera buffa yang berarti lucu atau komikal. Musik dengan gaya ini biasanya dimainkan dengan ringan dan jenaka. Lalu yang ke-38 ada burleska, yang berarti secara jenaka atau sarkastik. Musik burleska ini bersifat mengejek atau lucu dengan gaya yang berlebihan. Lalu yang ke-39 ada calando, yang dimana ini adalah petunjuk untuk mengurangi volume dan tempo secara bersamaan dan memberikan kesan menghilang atau mereda.
Lalu yang ke-40 ada caldo yang berarti hangat, yaitu digunakan untuk menandakan permainan musik dengan nuansa hangat, lembut dan penuh perasaan. Yang ke-41 ada calmato, yang dimana ini adalah petunjuk ekspresi yang berarti ditenangkan atau dengan tenang. Musik harus dibawakan dengan rasa damai dan stabil. Yang ke-42 ada cantus firmus, yang dimana di frasa Latin ini berarti lagu tetap, merujuk pada melodi utama yang menjadi dasar komposisi polifoni dan seringkali diambil dari lagu-lagu gereja atau Gregorian. Lalu yang ke-43 ada choral, jenis lagu rohani atau paduan suara yang biasanya dalam bentuk himne yang harmonis. Dalam konteks musik Jerman, choral sering merujuk pada gaya Bach. Yang ke-44 ada chorus, yang dimana chorus ini adalah bagian dari lagu yang diulang-ulang atau refrain atau kelompok penyanyi yang tampil secara bersamaan. Dalam konteks klasik, chorus adalah paduan suara. Yang ke-45 ada kromatik. Kromatik ini adalah sistem nada yang mencakup seluruh 12 nada dalam satu oktav. Musik kromatik ini menggunakan nada-nada di luar tangga nada diatonik. Jadi teman-teman, contoh dari nada-nada kromatik seperti ini: do, di, re, ri, mi, fa, vi, sol, se, la, li, si, do. Seperti itu teman-teman. Jadi nada kromatik itu naik-naik setengah, jadi seperti do, di, re, ri, mi, fa, vi, sol, se, la, si, do. Yang ke-46 ada konsolante, yang dimana ini berarti menghibur atau menenangkan. Biasanya digunakan untuk mengekspresikan permainan dengan suasana lembut yang memberikan ketenangan. Yang ke-47 ada konsonanza, yang berarti keselarasan atau konsonansi. Ini merujuk pada kombinasi nada yang terdengar harmonis dan stabil. Lalu yang ke-48 ada dance, yang dimana dalam bahasa Prancis ini berarti tarian. Ini mengacu pada jenis musik yang didasarkan pada ritme dan struktur tari. Lalu yang ke-49 ada deklamando, yang dimana ini berarti menyuarakan atau mendeklamasikan. Musik atau vokal yang dibawakan seperti sedang berbicara atau membacakan puisi dengan artikulasi yang jelas. Lalu yang ke-50 ada devesciendo, yang berarti petunjuk untuk mengakhiri musik dengan secara perlahan dan menghilang, seakan-akan suara tersebut memudar atau kehilangan tenaga secara bertahap.